Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tabir Ilusi. Cerita ini ditulis oleh Kameleon. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tabir Ilusi. Namun di sepanjang indera penglihatannya menyisir, Delicia tetap tidak mampu menemukan sosok yang ia cari. Tenggelam dalam terkaan tanpa jawaban, ia lantas beralih pada titik fokusnya tersita beberapa saat lalu, sampai keberadaan Bi Ajeng yang seketika hadir tepat di hadapan gadis itu. Apa yang non cari? Astaga, wah Bi Ajeng ngagetin aja. Non Delicia lagi nyari apa? Nggak ada Bi, aku cuma lagi lihat-lihat villa ini aja. Oh kalau gitu Bibi masuk duluan ya non. Ya Bi, hati-hati bawa barangnya. Dengan tas yang ia tenteng di kedua tangan, Bi Ajeng melangkah menaiki beberapa anak tangga sebelum sampai tepat di teras villa, meninggalkan Delicia yang masih bergelut dengan pertanyaan kemanakah kedua sosok anak itu pergi. Teman ayah emang gak salah merekomendasikan villa ini pada kita. Aku benar-benar bahagia kali ini, Pak. Papa juga, Ma. Aku akan memilih kamarku duluan ya. Dah. Devanka, hati-hati nak, jangan lari-lari. Indira khawatir. Indira serta sang suami menyusul sang putra yang berlarian masuk villa, dibuntuti oleh Delicia yang ikut menaiki anak tangga. Pak Bimo ya? Iya Pak. Karena tidak ingin tahu dan rasa lelah yang terperangkap di tubuh gadis berkalung earphones putih itu, Delicia memutuskan untuk melanjutkan langkah untuk menaiki anak tangga. Ia masuk ke dalam dengan meninggalkan Bimo serta sang ibu bersama seseorang yang belum dikenalnya. Saya Suwarno, pengurus villa ini, Pak. Saya sangat senang akhirnya ada tamu yang mau menginap di sini lagi. Terima kasih telah mengunjungi villa ini, Pak. Bimo mengukir senyum saat menanggapi perkataan lawan bicaranya. Sama-sama Pak. Tempatnya juga sangat asri. Benar kan, Ma? Benar, Pak. Di sini sangat sejuk, villanya juga terlihat bersih. Baik, Pak. Silakan Bapak dan juga Ibu berehat. Pasti sangat melelahkan setelah perjalanan yang cukup panjang. Terima kasih banyak, Pak. Kalau gitu kami pamit masuk dulu ya. Setelah kalimatnya, Bimo diikuti Indira melanjutkan langkah, menyisakan Suwarno yang tersenyum lebar mengiringi kepergian sepasang suami istri itu. Langkah Delicia berhenti beberapa saat setelah melewati ambang pintu villa. Ia terdiam di tempatnya berpijak. Bola mata gadis itu menyisir seisi ruangan yang masih asing dengannya. Satu set sofa yang dilengkapi meja menjadi titik pertama yang Delicia saksikan. Tepat di atasnya tergantung ornamen bohlam yang memancarkan cahaya ke seluruh penjuru ruang utama. Lukisan burung lovebird dengan warna cerah khasnya yang bertengger di sebuah ranting pohon menjadi lukisan yang menyambut kedatangan Delicia di pintu masuk. Selain itu, lukisan dengan gambar beragam juga terpajang pada sisi-sisi dinding kayu. Dari semua yang terpajang, ia menemukan satu yang mampu menyita atensinya. Sebuah foto bangunan villa yang dapat diperkirakan jika foto itu diambil pada tahun di mana villa pertama kali dihuni. Tampilannya terlihat kuno oleh warna kuning kecoklatan dari lensa kamera yang masih jadul. Delicia terus memandanginya lekat mengamati. Wah, seru Indira bertepatan dengan langkahnya yang melewati Delicia begitu saja di ambang pintu. Bagian dalamnya juga bagus ya. Iya, Ma. Bimo mengiringi langkah Indira masuk ke ruang utama tanpa menghiraukan Delicia yang berdiri. Gadis itu keluar dari lamunan saat tubuh rampingnya terhuyung karena tersenggol barang yang Bimo serta Indira bawa di kedua sisinya. Kamar itu milikku. Iya. Secepat kilat Devanka memasuki bilik kamar yang telah ia pilih.
Sementara itu Bimo dan Indira menempati kamar di sebelah sang putra. Sedangkan Delicia mendapat kamar di lantai 2 sebagai tempatnya beristirahat. Tanpa pikir panjang, dengan langkah malas ia menaiki satu persatu anak tangga, menciptakan decit suara khas dari kayu yang dipijak. Sesekali Delicia membenarkan posisi tas ransel yang ia gendong sebelah bahu. Dalam balutan celana jeans, pasang kaki Delicia nampak dari pantulan cermin yang terpasang di sisi dinding kala satu persatu anak tangga ia susuri. Namun tidak hanya langkah gadis itu yang terlihat, melainkan sepasang kaki tak beralas pemilik kulit putih pucat, berselimut cairan kental berwarna merah pekat bercampur tanah, turut mengikuti jejak Delicia yang berada sejengkal di depannya. Ma, Panggil Devanka dari ambang pintu pada sang ibu yang masih sibuk memindahkan pakaian dari tas ke dalam lemari kayu. iya nak, kenapa? Saat Indira dengan sekilas menatap Devanka. Devanka jalan-jalan keluar sebentar ya, Ma? Iya, hati-hati ya nak, jangan jauh-jauh. Iya, Ma. Seraya berlari meninggalkan kamar, Devanka berteriak dengan ucapannya seiring hentakan kaki yang terdengar jelas di atas lantai kayu. Devanka menghentikan langkah beberapa saat tepat setelah berada di teras villa. Retina mata bocah itu berkeliling menyisiri sekitar. Hanya pepohonan yang ia dapati serta beberapa rumah yang jauh dari pandangannya. Kira-kira ada nggak ya anak seusiaku di sini? Gumam Devanka sembari tetap menyisir sekitar di tempatnya berdiri. Hai. Sebuah suara datang menyapa Devanka dari seorang anak perempuan berambut hitam tergerai sebahu yang berdiri di ujung anak tangga bersama seorang anak laki-laki yang usianya lebih muda melambaikan tangan kepadanya. Sapaan itu membuat Devanka mengarahkan pandangan pada sumber suara. Siapa namamu? Tanya anak perempuan itu dengan senyum riang. Devanka tidak berniat untuk menjawab karena ia lebih tertarik untuk mengetahui siapa kedua anak itu. Ia berlari kecil menuruni 3 anak tangga menghampiri mereka yang belum ia kenal sebelumnya. Namaku Devanka. Ungkap Devanka bersamaan dengan kaki yang berhenti di ujung tangga tepat di hadapan keduanya. Perkenalkan, namaku Andri, ujarnya sembari mengulurkan tangan berharap menerima jabatan tangan dari Devanka. Tapi aku sering dipanggil Ana oleh banyak orang. Meskipun dengan perasaan ragu, Devanka perlahan mengulurkan tangan menyambut Andri untuk menjawabnya. Salam kenal. Oh iya, perkenalkan, ini adikku, namanya Danundra. Kali ini Andri mengalihkan pandangan pada sang adik yang berdiri tanpa suara di sebelahnya. Danundra tetap terdiam dengan raut wajah yang tidak dapat diartikan, membuat Andri harus mengedipkan mata sebagai isyarat bagi sang adik untuk menjabat tangan Devanka yang tengah melayang di udara. Devanka, salam kenal. Kamu baru pindah ya? Andri membuka suara kembali. Ia tidak ingin kecanggungan antara Devanka dan sang adik bertambah lama. Tidak, aku hanya akan menginap beberapa hari saja di sini. Kalau begitu, apa kita bisa jadi teman selama kamu di sini? Di mana rumahmu? Di sana, rumahku ada di sebelah sana. Baiklah, aku akan bermain denganmu, tapi besok saja. Sebentar lagi hari akan gelap. Apa kamu keberatan? Tidak, baiklah, sampai bertemu besok. Dah, sampai jumpa besok. Devanka menatap kepergian kedua teman barunya itu dengan mengguratkan senyum di bibir. Tanpa ia sadari, tangannya pun ikut terangkat melambai pada Andri dan juga Danundra. Hingga wujud keduanya tidak lagi terlihat karena terhalang rimbunnya pepohonan. Aroma khas dari pintu kayu yang berulir coklat menyapa langkah pertama Delicia ketika sampai di ambang pintu. Hawa sejuk dan dingin turut serta hadir menyambut kedatangannya. Dan di sisi lain, ia pun mampu menghirup aroma yang begitu menyengat indera penciumannya. Tanpa ia tahu datang dari mana, namun Delicia tidak terlalu memikirkannya meskipun hal itu begitu mengganggu pernafasannya.
Delicia alihkan pikirannya dengan membawa pandangan menyisiri seisi ruangan. Bermula dari lukisan yang tergantung tepat menghadap pintu, interior dan furnitur ruangan, hingga sampai pada salah satu deretan gambar dengan bingkai yang terpanjang pada sisi dinding menyita perhatiannya. Entah tahun berapa foto itu diambil, tapi gue yakin itu adalah foto bangunan villa ini di masa lalu. Bagai terhipnotis, Delicia menatap foto itu semakin lekat. Dari kejauhan ia berdiri. Begitu dalam mengamati, retina mata gadis itu seakan terpaku pada foto yang terbingkai di hadapannya. Akan tetapi ia harus dibuat terbelalak lebar oleh foto yang semula hanya memperlihatkan bangunan kuno villa. Kini dengan tiba-tiba muncul satu persatu secara samar sepasang suami istri dengan kedua buah hatinya yang tersenyum bahagia, tepat berdiri di depan bangunan itu. Keharmonisan dan kehangatan dapat terlihat jelas dari senyum lepas di antaranya. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Aroma yang semula Delicia abaikan kini semakin jelas tercium begitu menyengat. Baunya yang busuk dan menusuk itu kembali ia hirup, bahkan sampai membuat Delicia harus menyumbat indera penciumannya. Bau apa sih ini? Busuk banget. Ia membawa pandangannya ke segala arah mencari sumber dari aroma tak sedap itu. Dibarengi dengan aroma busuk yang semakin pekat menyeruak, suasana di sekitar Delicia berdiri sekitar berubah dengan cepat. Bahkan ia tidak sempat untuk memperhatikan satu persatu dari semuanya yang bertukar. Tidak lagi ada satu set sofa di ruangan itu, bahkan deretan gambar yang terpajang serta lampu gantung di tengah ruangan pun tidak terlihat lagi di tempatnya semula. Hanya ada ruangan gelap yang disinari cahaya matahari samar dari celah atap dengan 4 kursi kayu yang kini berada di hadapannya. Delicia berputar mengamati keanehan yang terjadi padanya. Belum selesai dengan kebingungan yang masih merayapi benaknya, Delicia harus dihadapkan dengan kemunculan seorang wanita yang duduk menunduk di kursi kedua dari keempat kursi itu. Ia tidak dapat melihat jelas wajah dari wanita itu karena rambut hitam tebal panjangnya yang terjuntai menutup sebagian wajahnya. Siapa kamu? Sirkulasi nafasnya tak beraturan, terasa begitu sesak. Delicia bergetar hebat dengan keringat dingin yang turut serta membasahi sekujur tubuhnya. Namun Delicia mencoba untuk tetap tenang dan mengontrol dirinya. Siapa kamu? Seakan mendengar suara Delicia yang menggema di tengah ruang sepi, wanita berpakaian putih panjang yang nampak lusuh oleh lumpur itu perlahan mengangkat kepalanya. Membuat Delicia perlahan mampu menemukan wajah di balik rambut hitam itu, hingga separuh wajahnya yang menyeringai dengan tatapan yang tajam terlihat jelas oleh Delicia. Kewaspadaan Delicia semakin meningkat meskipun tidak dapat dipungkiri ketakutan tengah ia hadapi. Tubuhnya bergidik saat benaknya sampai pada kesimpulan mengenai siapa sosok yang duduk dengan anggun seraya melipat tangannya di pangkuan itu. Ketika hembusan angin datang menyibak rambut tebalnya dan memperlihatkan jelas wajah dengan kedua sudut bibir yang terangkat tinggi. Wanita di foto itu. Kemana foto itu pergi? Bukannya tadi ada di sana? Karena yang dicari tidak dapat ia temukan, Delicia pun kembali membawa retina matanya pada wanita yang duduk membeku di kursi kayu. Namun sekali lagi ia harus dibuat tersentak oleh kejanggalan yang belum berakhir. Bola mata hitam sosok wanita itu kini berganti dengan putih keseluruhan. Kulit wajahnya yang mengelupas di beberapa sisi nampak begitu putih pucat dan dingin. Urat-urat hitam pun muncul menjalari wajah, tangan serta kakinya. Cairan kental berwarna merah tidak ketinggalan menyelimuti tubuh sosok itu. Seringai di wajahnya menghilang beralih dengan bibir yang menganga mengeluarkan cairan darah hitam yang bercampur air liur dari dalam mulutnya. Mengalir tanpa henti, sosok wanita yang berada di hadapan Delicia kini perlahan berdiri dan kemudian melayang tinggi, meninggalkan alas kayu yang sebelumnya ia tempati. Ketakutan Delicia kini memuncak, tubuhnya semakin bergetar hebat dibarengi dengan peluh yang bercucuran. Sembari tetap menatap wujud mengerikan yang bertambah tinggi, ia perlahan berjalan mundur dengan lutut kakinya yang melemas.
Begitu jelas Delicia menyaksikan wajah hancur berlumur darah yang menghitam dari sosok itu. Sepersekian detik Delicia berbalik dengan cepat untuk berlari keluar. Tapi niatnya terus terhalang oleh pintu kayu yang dengan kekuatan besar tertutup begitu saja. Bahkan mampu menciptakan suara yang begitu keras. Delicia menggedor pintu beberapa kali dengan tenaga ekstra. Ia pun juga mencoba untuk memutar gagang pintu berulang-ulang kali membukanya. Namun semua usahanya tidak membuahkan hasil. Pintu itu tetap tertutup rapat seakan terkunci dari luar. Sosok di balik tubuh Delicia kian melayang tinggi dengan rambut hitam panjangnya yang melambai-lambai oleh terpaan angin. Ia menegakkan jari tangan dengan kuku hitam tajamnya itu, bersiap untuk mencengkeram. Nafas Delicia tidak lagi terkontrol, keringat dingin terus bercucuran. Tubuhnya pun bergetar kian hebat. Ia berbalik merapatkan tubuhnya pada daun pintu dengan bola matanya yang terbelalak menatap sosok itu. Delicia terus mencoba untuk memutar gagang pintu, menggedornya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi hasilnya nihil, pintu itu tidak kunjung terbuka. Tolong. Delicia mencoba untuk memberi isyarat pada siapapun di luar sana jika dirinya dalam kondisi tertekan. Jeritan Delicia harus terhenti oleh suara melengking sosok itu, bersamaan dengan tubuhnya yang melayang cepat ke arah Delicia. Nafas Delicia tersengal bersamaan dengan kedua kelopak matanya yang terbuka lebar dalam jiwa yang sepenuhnya belum menyatu dengan raga. Langit-langit kamar yang masih gelap menjadi hal pertama yang Delicia dapati saat membuka mata. Ia bawa pandangannya ke sisi kiri dan kanannya seraya meraba alas yang ia tiduri. Sampai ia sadar bahwa dirinya masih terbaring di atas ranjang tempat tidurnya. Ketika raga yang terlepas mulai kembali, Delicia pun menghidupkan lampu yang terletak di meja sebelah ranjangnya. Ia bangkit mengambil posisi duduk dengan bersandar pada punggung ranjang. Mimpi yang begitu mengerikan itu masih melayang bebas dalam benaknya. Ia pun masih tidak bisa untuk percaya dengan apa yang hadir dalam bunga tidurnya. Kenapa gue harus mimpi kayak gitu sih? Tanpa menatap apa yang akan digapainya, Delicia menjulurkan tangan ke arah atas meja dengan gelas bening yang kehilangan isinya sebagai tujuan. Ia menggenggam benda tersebut, membawanya sejajar dengan pandangan. Habis. Delicia membuka selimut yang menutupi separuh tubuhnya, kemudian bergeser menuruni ranjang. Sembari membawa gelas kosong dalam genggaman, Delicia keluar dari kamar dengan dapur yang menjadi tujuannya. Ia harus melewati ruang utama minim cahaya untuk sampai di tempat itu. Langkah pasti yang ia buat sedari tadi seketika berhenti di ambang pintu. Bukan tanpa alasan, melainkan karena kehadiran sosok berambut hitam tergerai yang duduk di kursi meja makan membelakangi kehadirannya. Delicia berpikir dua kali untuk melanjutkan niatnya atau pergi dengan cepat meninggalkan dapur, dan untuk sepersekian kali ia harus dilanda ketakutan yang membuat kewaspadaannya kembali meningkat. Kau belum tidur, Delicia? Mama? Ia sedikit tenang mendapati kebenaran jika yang berada di hadapannya merupakan ibu kandungnya sendiri. Mama ngapain malam-malam di sini? Ia berusaha untuk lebih tenang setelah ketakutannya. Ia meneruskan langkah ke sisi lain ruangan mendekati tempat air berwarna biru bening yang berada di atas dispenser. Ditekannya tombol dispenser membuat air jernih itu keluar dan mendarat pada gelas bening yang siap menampungnya. Dalam keheningan, Delicia menatap gelas yang ia genggam dengan suara gemericik air yang memenuhi seisi ruangan. Sudah separuh gelas tingginya terisi, namun selama itu pula ia belum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dari sang ibu. Angannya mulai menerka-nerka situasi yang terasa begitu janggal bagi Delicia. Ma? Ia memastikan seraya berbalik ke arah di mana Indira berada setelah gelasnya terisi penuh. Akan tetapi retina matanya tidak sama sekali menemukan keberadaan sang ibu di tempatnya semula. Hal itu membuat Delicia menyisir sekeliling, tapi hasilnya nihil.
Ia tidak mampu menemukan sosok Indira dimanapun juga. Delicia terdiam, terpaku di mana ia berdiri sekarang. Bibirnya terlalu keluh untuk mengadu, bahkan lututnya terasa begitu lemas untuk melangkah pergi. Belum selesai dengan bayangan mimpi buruk yang membuatnya terbangun, Delicia harus kembali dihadapkan dengan kejadian yang membuat tubuhnya kembali bergetar hebat. Kilau sang pemimpin hari mulai menampakkan sinarnya yang tersamarkan oleh jajaran pepohonan rimbun. Datang dari timur membawa cahaya yang hangat ditemani embun pagi. Wujudnya semakin meninggi. Seperti di setiap paginya, Bi Ajeng yang berperan sebagai asisten rumah tangga telah berada di medan perangnya ditemani oleh Indira sang majikan. Semenjak matahari belum menunjukkan sinarnya, mempersiapkan sarapan memang merupakan tugas Bi Ajeng sejak lama dalam predikatnya. Akan tetapi berbeda dengan Indira yang baru pertama kali kembali ke dapur dengan peralatan perangnya setelah terakhir kali ia memutuskan untuk merekrut seorang ART. Keduanya mengolah bahan baku makanan yang sengaja mereka bawa dari rumah. Lemari es yang berada di villa menjadi tempat untuk menyimpannya. Saya ke depan duluan ya Bi, ini biar saya yang bawa omeletnya, ujar Indira dengan membawa sepiring omelet pergi meninggalkan Bi Ajeng yang masih membolak-balik roti tawar di atas pemanggang. Iya Bu. Oh ya, nanti kamu bawa roti bakarnya ke meja makannya Bi. Baik Bu. Di sisi lain ruangan Bimo, Devanka juga Delicia telah menanti dengan bosan di meja makan kayu berbentuk oval, menunggu sarapan pagi mereka datang. Hingga kedatangan Indira dengan membawa sepiring omelet telur merubah air wajah Bimo serta Devanka yang semula datar menjadi tersenyum riang. Bahkan Delicia pun tanpa sadar juga mengguratkan senyum samar saat mendapati kedatangan sang ibu. Nah, sarapannya udah siap, seru Indira sembari melayangkan sepiring omelet bagi memainkan pesawat kertas hingga mendarat di tengah meja makan. Aromanya wangi. Ini masakan ibu loh, dibantu Bi Ajeng sih. Indira mengambil posisi duduk di meja makan yang berseberangan dengan sang suami, melangkah melewati Delicia yang duduk berseberangan dengan Devanka. Sesaat setelah Indira menyiapkan piring di depannya, Bi Ajeng keluar dengan membawa beberapa tumpuk roti bakar yang di dalamnya sudah teroles selai coklat. Wanita itu kemudian kembali ke dapur setelah meletakkan roti bakar yang ia bawa di atas meja. Devanka mau apa, roti atau omelet? Roti bakar aja mah. Sesuai permintaan Devanka, Indira meraih dua roti yang ditumpuk dengan selai coklat di tengahnya. Ia letakkan tepat di atas piring Devanka. Kalau kamu Delicia, aku akan ambil roti bakar aja. Ucapan Delicia dibarengi dengan tangannya yang menjulur meraih roti bakar, mendahului sang ibu yang telah bersiap untuk mengambilkan. Bimo yang melihat tingkah laku putrinya hanya bisa tersenyum sembari memberi semangat pada sang istri. Ayah omelet aja mah. Devanka menggigit ujung kering roti yang ia pegang dengan kedua tangan, melahap menikmati apa yang masuk ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan perlahan hingga berakhir dengan menelan makanan. Ma, ada apa Devanka? Habis ini setelah sarapan, Devan izin main ya Ma? Main? Main sama siapa? Kemarin sore waktu Devan ke depan, Devan bertemu dengan dua anak yang tinggal di sekitar sini Pak. Namanya Andri dan Danudra, adiknya. Bagus kalau gitu, setidaknya kamu punya teman selama kita di sini Nak. Tutur Indira yang kemudian mengalihkan pandangannya dari sang putra kepada Bimo, mengisyaratkan sebuah persetujuan pada sang suami. Iya betul kata ibu. Tapi mainnya jangan jauh-jauh ya, main di sini aja. Ibu minta tolong kamu awasi adik kamu ya. Iya. Suara pintu yang terketuk terdengar jelas dari ruang makan, membuat Indira dan Bimo saling bertukar pandang dengan pertanyaan siapa yang datang sepagi ini. Akan tetapi tidak dengan Delicia yang langsung mengembangkan senyum di bibirnya begitu mendengar ketukan pintu berikutnya.
Siapa ya, Pak? Nggak tahu juga. Mungkin Pak Suwarno. Bi Ajeng, tolong Bi, lihat siapa yang datang. Iya, Bu. Bi, biar aku aja yang buka pintunya, Bi Ajeng lanjut di dapur aja. Begitu jelas mimik wajah terkejut Bimo dan Indira perlihatkan, karena jarang bagi mereka melihat Delicia yang seperti itu. Rela meninggalkan posisi ternyamannya hanya untuk membukakan pintu. Keduanya hanya bisa bertukar pandang dalam diam saat sang putri beranjak dari kursinya dan melangkah meninggalkan meja makan. Tadi itu benar Delicia kan, Ma? Tumben banget. Kayaknya sih Delicia, Pak. Rambut hitamnya yang tergerai berterbangan terhembus angin saat Delicia berlari menuju pintu depan. Tanpa sadar senyum yang hadir tercipta begitu lepas pada wajah yang telah memerah itu. Dia beneran datang sepagi ini. Dasar bodoh. Batin Delicia dalam kebahagiaannya menguasai perasaannya. Benar saja, retina mata Delicia langsung dihadapkan dengan kehadiran Rarendra yang berdiri dengan gagah di hadapannya saat membuka pintu dengan lebar. Untuk beberapa saat keduanya hanya saling bertukar pandang dengan senyum di antaranya. Delicia terpaku sulit mengungkapkan kalimat yang paling tepat untuk mengomentari penampilan Rendra yang tidak lagi dalam balutan seragam sekolah. Kaos hitam polos yang berada di bagian dalam dari jaket kulit berwarna hitam dengan resleting putih menjadi pakaian Rendra yang kenakan kali ini. Tidak hanya itu, penampilannya semakin terlihat memukau dengan celana hitam panjang yang memiliki sobekan halus di bagian lutut yang dipadukan dengan sepatu sneakers berwarna selaras. Delicia terus memandangi wajah Rendra tanpa berpaling sedikit pun. Ia bingung kenapa sorot matanya tidak bisa lepas darinya. Hei, lu kenapa? Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa kok. Delicia mengedarkan pandangannya ke segala arah, berusaha keluar dari rasa malunya karena ketakutan memperhatikan Rarendra. Jadi gue boleh masuk apa enggak nih? Iya boleh, ayo masuk silakan. Didahului oleh Delicia, langkah Rarendra dituntun menuju ruang makan, tempat di mana seluruh anggota keluarganya berkumpul. Ma, Pa? Oh, ternyata Rendra yang datang. Pantes Delicia semangat banget barusan buka pintunya. Apaan sih, Pa? Bi, ambilin satu kursi di belakang, Bi, buat Rarendra nih. Baik, Bu. Beberapa saat kemudian Bi Ajeng datang dengan membawa kursi kayu tanpa sandaran yang ia letakkan di dekat Rarendra yang berdiri. Karena dipersilahkan oleh Bimo untuk duduk, Rarendra pun menempati kursi tersebut. Kok tiba-tiba nyusul ke sini aja, Ren? Ini jauh banget lu dari kota. Iya tante, anak tante tuh yang minta saya ke sini. Katanya dia nggak punya temen. Candaan yang Rarendra buat tepat sasaran. Delicia dibuat tersedak oleh air yang ia minum saat mendengar ucapan Rarendra. Apa? Lu bilang apa tadi? Gue nggak pernah minta lo ke sini ya. Loh, emang bener kan? Cie, kakak udah punya pacar nih. Us, gak boleh gitu. Kamu itu masih kecil, sayang. Delicia yang tersulut emosi kini beranjak dari kursinya dan melangkah mendekati Rarendra. Dengan kasar ia menarik tangan laki-laki itu tanpa suara. Mau kemana? Delicia, jangan gitu nah, kasihan Rarendra baru sampai, dia pasti capek. Pabar Bimo mengarah pada Delicia juga Rarendra yang perlahan menghilang dari meja makan. Dengan langkah menggebu-gebu Delicia membawa Rarendra ke ruang utama. Ia tak sekalipun menatap siapa yang dibawanya hingga keduanya sampai di tengah-tengah ruangan itu. Maksud lu bilang kayak gitu ke mama papa gue apaan? Hah? Gue cuma bercanda, Sya. Gue kan jadi malu. Delicia memalingkan wajah memerahnya dari Rarendra. Ia mendekap wajahnya dengan kedua tangan menutupi rona merah di kedua sisinya. Jangan-jangan lu beneran suka sama gue ya? Enggak lah, pedean banget sih jadi orang. Delicia berlagak membenarkan perasaannya yang tak karuan. Perasaan aneh itu kembali menjalari Delicia.
Ya tenang-tenang, gue cuma nanya. Godaan terus ia tujukan pada Delicia yang tidak menghilangkan raut wajah jengkelnya pada Rendra. Sinar sang pemimpin hari perlahan memberanikan diri untuk bergerak lebih tinggi dari posisi semula. Cahayanya semakin terasa begitu hangat. Mama sama papa duluan ya, ujar Indira sembari berjalan menyusul sang suami yang telah menunggu di ujung tangga. Kalian hati-hati di rumah. Delicia, kamu jagain Devanka di rumah ya. Indira kembali berbalik sesaat kemudian. Ia urungkan niatnya untuk melewati ambang pintu. Narendra, tante titip putri tante ya. Pasti tante. Putri tante pasti aman kalau sama saya mah. Tenang aja. Balas Rendra dibarengi dengan merangkul Delicia yang berdiri di sampingnya hingga kedua tubuh mereka saling berdempetan. Delicia terkejut setengah mati karena ini kali pertamanya mendapatkan rangkulan yang begitu hangat dari lelaki itu. Delicia dapat menghirup jelas aroma segar parfum yang Rendra kenakan. Apakah ini pelukan kasih sayang yang orang lain rasakan? Ya udah, tante pergi dulu ya. Siap tante. Udah nyaman kayak gini ya? Pertanyaan konyol Rendra ucapkan yang seketika membuat Delicia tersadar dari lamunannya yang menatap wajah Rendra. Dengan cepat Delicia mendorong tubuh laki-laki itu menjauh darinya. Iya apaan sih? Pembelaan lagi-lagi Delicia lakukan untuk terhindar dari rasa malu yang membuat pipinya merah merona. Dari dalam bilik kamarnya, Devanka berlari menuju halaman villa tanpa menghiraukan adanya sang kakak juga Rendra yang duduk di sofa ruang utama. Sembari berbincang-bincang ringan mengisi waktu luang yang membosankan. Mau kemana? Mau main kak? Emang teman kamu udah datang? Ya kak, itu mereka ada di luar. Tugas Devanka diikuti dengan bola matanya yang menemukan kedua sosok teman barunya di bawah sana. Devanka pun turut melambaikan tangan kepada mereka dengan menyuguhkan senyum riang. Ya udah kalau gitu jangan jauh-jauh ya mainnya. Hati-hati dek. Iya kak. Devanka berlari keluar dengan semangat menemui Andri dan juga Danudra di ujung tangga terakhir. Kedatangannya disambut hangat oleh Andri yang tersenyum sembari melambaikan tangan. Akan tetapi tidak dengan Danudra. Memang benar jika ia melambaikan tangan pelan kepada kedatangan Devanka, tapi raut wajah yang diberikan begitu datar, dengan tatapan kosong. Hai, udah siap main? Pasti, ayo kita main. Nada berbicaranya begitu riang dan bersemangat. Andri menyambar cepat tangan Devanka, menariknya menuju bagian belakang villa, hingga ketiganya sampai di sebuah gubuk rumah yang telah reot dinding dan atapnya. Sekitarnya pun dipenuhi oleh tumbuhan hijau yang merambat menjalari dinding gubuk. Di ruang utama beralaskan kayu, Delicia masih berbincang tanpa bosan dengan Rendra, menggali topik yang tidak jelas sebagai pembahasan perbincangan. Gimana perjalanan lu ke sini? Lumayan. Lumayan apa? Ya lumayan capek. Tak ada ekspresi apapun yang Delicia tunjukkan dari jawaban Rendra yang begitu singkat. Sampai ia kembali berucap setelah kecanggungan di antara keduanya. Oh ya, lu bawa charger nggak? Handphone gue mati nih. Ada tuh di kamar. Lagian kok bisa sampai mati sih? Emang nggak lu cas semalam? Udah gue cas kok semalam. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mati gitu aja. Ya udah bentar, gue ambilin chargernya dulu di atas. Di depan gubuk tak layak huni itu, ketiganya berdiri. Devanka diapit oleh Andri yang merekahkan senyum lebarnya, juga Danudra yang setia dengan kesunyiannya. Angin yang berhembus seakan tengah menggelitik tubuh Devanka. Hawa yang berbeda datang kepadanya. Ayo masuk. Mendengar kalimat itu, Devanka dibuat ragu. Ia menatap keduanya bergantian dengan air wajah kaku. Keyakinannya untuk masuk tidak ada, tetapi Danudra yang memegang tangannya membuat ia siap untuk melangkah. Ayo. Tukas Andri sekali lagi. Ia mengambil satu langkah untuk mendahului Devanka masuk, hingga ketiganya lenyap saat pintu gubuk itu kembali tertutup.
Di persimpangan jalan, kendaraan beroda dua yang dikendarai Rarendra melesat cepat di jalanan kota yang tidak terlalu padat oleh kendaraan lain. Kondisinya cukup senggang untuk Rarendra menambah kecepatan. Di balik helm hitamnya, Rarendra mengawasi jalanan, memperhatikan setiap plakat berwarna hijau yang terpasang sembari mencari nama jalan yang tertera pada alamat yang ia dapatkan dari Delicia. Sesuai janjinya, ia berusaha untuk sampai di mana Delicia berada tepat saat waktu sarapan tiba. Bahkan Rarendra harus meliuk-liuk di antara kendaraan beroda 4 yang tidak mau dikalahkan kecepatannya. Ia begitu menguasai jalanan kali ini. Tepat di tepi trotoar dengan tiang lampu jalan di sebelahnya, Rarendra menghentikan laju kendaraan Ducatinya itu untuk sekedar melihat kembali arah GPS yang diberikan untuk sampai di villa tempat singgahnya Delicia. Setelahnya Rarendra pun melanjutkan perjalanan hingga kini ia telah meninggalkan jalanan kota penuh polusi yang digantikan oleh jalanan tak rata setelah tikungan pertama yang ia ambil. Pepohonan rimbun di kedua sisinya meminta Rarendra untuk memperlambat laju kendaraannya. Hawa sejuk di pagi hari yang berembun begitu ketara. Sia-sia jika tidak menikmatinya. Dari rongga-rongga dedaunan sinar sang surya menembus dengan redup. Ia hadir dengan malu-malu. Melihat hanya ia yang melintas di jalanan sepanjang ini, Rarendra memberanikan diri untuk membuka gadgetnya dengan motornya yang masih melaju pelan. Dibukanya lagi aplikasi penunjuk arah, mencari tahu titik di mana ia berada dan seberapa lama lagi untuknya sampai di villa. Layar gadgetnya menampilkan garis-garis lintasan perjalanan Rarendra, juga titik yang menunjukkan posisinya, hingga suara operator GPS menunjukkan sebuah persimpangan jalan yang tidak lama lagi akan ia temui. Mendengar itu ia tersenyum singkat karena Rarendra tahu jika ia akan segera sampai sesuai dengan janjinya. Namun tepat sebelum persimpangan jalan yang akan ia lalui, layar handphone milik Rarendra seketika mati tanpa ia tahu penyebabnya. Hal itu membuat Rarendra harus berhenti dan menepi. Ia menekan beberapa kali layar benda pipi itu juga tombol power di sisi samping. Akan tetapi itu semua tidak membuahkan hasil. Layar hitam itu tidak kunjung menyala. Ada apa sih sama handphone gue? Perasaan udah gue cas semalam. Laki-laki itu begitu kebingungan harus mengambil persimpangan jalan yang mana untuk melanjutkan langkahnya setelah apa yang terjadi pada handphone miliknya. Rarendra melepas helm hitamnya itu karena hawa pengap yang ia rasakan. Rambut hitam pekatnya yang kusut tidak lupa ia rapikan sesaat setelah helm itu lepas dari kepalanya. Gimana nih? Rarendra sesekali mencoba hal yang sama pada handphonenya, tapi semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Rarendra menyisir jalanan sepi tanpa siapapun yang melintas, berharap ada seseorang yang dapat ia tanya sebagai petunjuk arah. Sampai ia mendapati seorang lelaki parubaya pemilik rambut putih di seluruh bagian kepala juga jenggotnya. Ia berjalan membungkuk karena beban dalam pikulannya. Melihat hal itu, Rarendra bergegas menuruni motor dan berlari kecil menghampiri sang kakek itu di sisi jalan. Kakek. Maaf kek, saya ingin tanya, jalan Yatmokinasi itu di sebelah mana ya kek? Bukannya menjawab, kakek itu malah berucap juga dengan pertanyaan. Mau apa kamu ke sana? Saya ingin menemui teman saya. Dia menginap di Villa Mangku Haji kek. Apa katamu? Ya kek, teman saya menginap di sana dengan keluarganya. Tempat itu. Kenapa kek? Ambil persimpangan sebelah kiri dan kamu nanti akan menemukan bangunan villa tempat temanmu itu menginap. Baik kek, terima kasih. Rarendra tidak sama sekali mendapatkan balasan hangat dari kakek yang ia temui. Bahkan sosok tua yang membungkuk itu pergi dari hadapan Rarendra sebelum ucapan terima kasihnya selesai disuarakan. Ada apa dengan kakek itu? Setelah cukup jauh, kakek itu melangkah dengan lari kecil. Rarendra menghampiri motornya.
Sesuai instruksi sang kakek, ia akan mengambil persimpangan sisi kiri untuk menuju Villa Mangku Haji. Di mana sih gue taruh charger itu? Kok nggak ada di sini? Delicia mengacak-acak isi tas mencari letak chargernya berada. Bahkan ia sampai membalik tas kecil berwarna merah itu hingga seluruh isinya keluar berjatuhan di atas ranjang tempat tidur. Kok nggak ada? Dari tempat tidur, Delicia beranjak melangkah mendekati meja rias yang berada di sisi dinding ruangan. Kedatangannya pun disambut langsung oleh pantulan dirinya pada cermin yang melekat dengan meja. Dibukanya dengan kasar satu persatu laci meja sampai akhirnya ia temukan apa yang dicarinya dari tadi. Nah, ini dia. Seru Delicia sembari mengangkat charger berkabel putih itu sejajar dengan pandangan. Ia kembali ke ruang utama di mana Rarendra telah menunggu dengan bosan. Delicia berbalik ingin pergi, namun jendela kamar yang langsung menembus area belakang villa memperlihatkan sang adik yang tengah berdiri sendiri di bawah sana. Sedang apa anak itu di sana? Dengan tangan kanannya yang terangkat seakan tengah ditarik oleh sesuatu, ia hanya bisa mengawasi dari ketinggian jendela kamarnya sampai sang adik perlahan lenyap ketika pintu gubuk itu tertutup. Udahlah, mungkin teman-temannya ada di dalam sana. Delicia menuruni satu persatu anak tangga dengan benaknya yang masih tenggelam dalam kekalutan. Tanda tanya mengapa sang adik masuk ke dalam gubuk itu terus berputar. Rambut hitam yang semula tergerai kini telah ia kuncir. Melambai-lambai berirama dengan hentakan kakinya. Dari tempat duduknya, Rarendra memandangi kedatangan Delicia yang menuruni anak tangga. Bagai sang dewi yang tengah turun dari kayangan, pandangan Rarendra tidak bisa lepas dari ciptaan Tuhan yang begitu sempurna di hadapannya itu. Rambut yang terikat ke belakang memperlihatkan garis urat leher panjang Delicia juga rahangnya yang indah. Rarendra sulit mengartikan perasaan aneh yang muncul di hatinya. Ia begitu terpukau oleh paras rupawan Delicia. Nih, ucap Delicia seraya melemparkan benda dalam genggamannya itu pada Rarendra yang dengan cekatan menangkapnya. Rarendra terusik dari lamunannya oleh benda yang melayang datang padanya. Ia terlihat kikuk di hadapan Delicia. lo ngelamunin apa? Enggak ada. Udahlah, jujur aja, lo pasti terpesona sama kecantikan gue kan? Apa susahnya sih bilang iya? Kegeeran banget lo jadi orang. Gue kan cuma apa yo? Nah udahlah, mending gue cas HP gue daripada harus ngeladenin lo. Karena usaha Rarendra yang mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, Delicia dibuat terkekeh olehnya. Tawa yang hadir begitu lepas kali ini tanpa dibuat-buat. Lesung pipi yang diciptakan oleh kedua sisinya membuat Rarendra semakin terpana dan tanpa sadar ia sekali lagi memperhatikan gadis pemilik tawa itu dengan lekat. Dasar, kenapa lu ketawa sih? Gue kan makin suka jadinya. Langit yang terbentang luas kini tidak lagi secara biasanya. Gumpalan awan hitam dengan tidak sopannya menyita cahaya jingga. Hembusan angin dingin yang hadir membawa gumpalan awan gelap itu ke seluruh penjuru semesta, siap melepaskan cairan bening yang telah lama ditampungnya. Indira yang bergandeng tangan dengan Bimo baru saja tiba di villa. Ia bermanja pada sang suami sembari menaiki 3 anak tangga untuk sampai di teras villa. Kedatangan keduanya tak disambut oleh siapapun dari dalam. Pada kemana nih semua penghuninya? Coba panggil mah. Papa mau tutup pintu dulu. Delicia, Devanka, Rarendra, di mana kalian? Bukannya yang dipanggil yang datang, melainkan sosok bertubuh sedikit berisi yang berlarian dari belakang menemui sang majikan. Iya, Bu. Kemana anak-anak, Bi? Kalau non Delicia ada di atas di kamarnya sama Den Rendra, Bu. Kalau Den Devanka saya kurang tahu, Bu. Udah pulang, Mah. Suara itu datang dari anak tangga lantai 2 Delicia yang diekori oleh Rarendra. Kemana adik kamu? Bukannya menjawab sapaan Delicia yang kini menuruni tangga, Indira malah melontarkan pertanyaan. Dia pasti masih main, Mah.
Tapi sebentar lagi langit akan gelap, seharusnya adik kamu udah ada di rumah. Tadi aku lihat Devanka ada di belakang villa ini. Ya udah sekarang cepetan cari, keburu malam. Hardik Indira dalam kekhawatirannya yang memuncak disusul oleh gerak Delicia juga Rarendra yang bergegas mencari Devanka. Namun belum sampai satu langkah mereka berjalan, Devanka telah datang dengan bersuara riang khasnya. Ma, Pa. Langkah pemilik suara itu ditemani dengan senyum penuh kebahagiaan di wajahnya, mendekat ke arah semua orang yang berkumpul di depan tangga lantai 2. Kok lama banget mainnya, Nak? Mama khawatir kamu kenapa-napa, Devanka. Soalnya ini bukan tempat kamu. Devanka masih tetap dengan ukiran senyum di bibirnya, sama sekali tidak pudar. Berbeda dengan Indira yang meluapkan semua rasa khawatirnya dengan meraba seluruh bagian tubuh Devanka. Kamu gak kenapa-napa kan? Iya Ma, Devanka gak apa-apa kok. Buktinya sekarang Devanka udah ada di depan Mama. Pertama kali Devanka membuka mulut, aroma tak sedap mampu tercium oleh indera penciuman Indira. Bahkan ia sampai mengerutkan kening karena tidak kuasa mendapati aroma menyengat yang tiba-tiba dihirupnya itu. Devanka tadi udah mau pulang Ma, tapi mamanya temen Devanka ngasih Devanka makanan. Sayang kan kalau nggak dimakan. Apa yang kamu makan, Nak? Apa ya tadi? Devan lupa namanya apa Mah, tapi rasanya enak banget. Indira menatap putranya itu dengan lekat. Kadang sesekali bertukar pandang dengan Bimo yang berdiri tidak jauh darinya. Mamanya temen Devanka bilang kalau dia mau buat lagi Mah, nanti biar Devanka bungkusin deh buat Mama, buat semuanya juga. Indira terus-menerus memperhatikan sang putra yang berceloteh tanpa kehilangan senyum di hadapannya itu dengan heran, sembari memikirkan makanan apa yang telah masuk ke dalam mulutnya dan menciptakan aroma tak sedap ini. Ya udah kalau gitu kamu mandi dulu ya, biar Bi Ajeng yang nemenin kamu mandi. Iya Mah. Ayo Den. Indira berdiri di sebelah sang suami dengan tatapannya yang tidak pernah lepas dari Devanka yang telah berlalu bersama Bi Ajeng. Benaknya masih tidak karuan setelah apa yang sang putra ceritakan. Melihat hal itu, Bimo merangkul sang istri mencoba untuk menenangkannya. Udah lama, jangan bebani pikiranmu terus-menerus. Mendengar kalimat itu, Indira seakan baru saja terbangun dari lamunannya, menatap sang suami dengan linglung dan kemudian tersenyum kepadanya. Dalam gubuk berdinding kayu serta beratap ilalang yang tertata rapat itu, disinilah Devanka singgah bersama kedua teman barunya. 4 kursi kayu yang berjajar tanpa meja menjadi tempat duduk ketiganya dengan seorang wanita yang menempati salah satu dari keempat kursi itu. Duduk tegap dengan merapatkan kakinya dan menyelangkan telapak tangan di pangkuan, ia mengulas senyum begitu indah di wajah cantiknya. Perkenalkan, ini ibuku, ucap Andri menatap Devanka di sampingnya sembari menunjuk arah sang ibu. Ibu, perkenalkan, ini Devanka teman kami. Halo Tante. Wanita pemilik nama Elena yang kini tengah mengenakan gaun putih panjang dengan kain bergelombang di tepi kedua sisi depan dadanya itu hanya mengangguk seraya membalas senyuman Devanka. Tetapi saat senyum sumringah itu Devanka terima dengan cepat, energi aneh serasa tengah merambat di kulitnya. Berapa lama lagi kamu akan tinggal di sini? Mungkin 2-3 hari lagi Tante. Baguslah kamu bisa bermain bersama kedua anakku selama kamu di sini. Tuturnya begitu tertata dan anggun, menunjukkan identitasnya sebagai seorang wanita yang terhormat. Iya Tante, itu ide yang bagus. Maaf Tante, Ana bilang kalau rumahnya ada di seberang sana di balik pepohonan. Tapi kenapa kalian berada di sini? Sebenarnya ini... Andri ingin cepat menjawab, akan tetapi ucapannya dipotong oleh sang ibu. Ya sudah, kamu main saja di sini dulu. Saya akan pergi ke belakang membuatkan kalian makanan. Kalian pasti lapar bukan? Tidak perlu Tante, tidak perlu repot-repot. Devanka melakukan penolakan atas perlakuan hangat Elena padanya itu.
Tidak apa-apa nak, kamu bisa menganggap aku sebagai ibumu sendiri. Belum sempat Devanka membalas ucapan Elena, wanita itu sudah beranjak pergi meninggalkan kursinya. Juga Devanka yang menatap perginya dengan kikuk. Hei, ayo kita main ABC 5 dasar. Dengan celoteh khasnya, Andri menepuk punggung Devanka, menyadarkan lamunannya saat itu juga. Apa? Ayo kita main ABC 5 dasar. Ayo. Baiklah, aku mulai ya. Andri mengangkat kedua tangannya yang diikuti oleh sang adik yang sedari tadi hanya diam tanpa suara. Juga Devanka setelahnya. ABC 5 dasar. Ia memulai permainan dengan mensejajarkan kedua tangan semuanya ke depan. Devanka hanya menyajikan 7 jarinya, sedangkan Andri dan juga Danudra sama-sama menyajikan 10 jarinya. Biar aku yang menghitung. Devanka menawarkan diri untuk langkah permainan selanjutnya. A, B, C, D. Devanka menunjuk satu persatu jari di hadapannya selaras dengan katanya. Permainan berjalan dengan tawa lepas di antara keduanya. Terkadang rasa lelah dari energi yang dihabiskan karena tertawa menyebabkan permainan terhenti untuk sesaat istirahat. Namun hal itu tidak berlaku untuk Danudra yang senantiasa tetap membungkam mulutnya rapat-rapat tanpa bersuara sedikit pun. Bahkan saat menebak nama hewan yang sesuai dengan huruf yang telah didapatkan dengan cara diacak menggunakan jari itu, Danudra hanya berlagak memperagakan perilaku hewan tersebut untuk menjawabnya. Seperti halnya saat dimana huruf yang didapat adalah huruf M dan ia mendapatkan gambaran hewan monyet dalam benaknya, maka Danudra akan berlagak seperti monyet yang sedang menggaruk-garuk pangkal kepala juga pantatnya. Dan begitulah cara Danudra untuk ikut bermain.